Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, berjumpa lagi hari ini, Sabtu 29 November 2025. Saya percaya ada sukacita dalam kehidupan kita hari ini, sehingga kita bisa merasakan berkat Tuhan. Maka dalam respon kita kepada Tuhan, mari kita awali hidup kita dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga saat ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa ya Tuhan kami, saat ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kami percaya dalam kehidupan kami Engkau yang selalu berperkara lewat rencana-rencana, rancangan-rancangan yang baik daripada Tuhan sajalah. Maka inilah kami Tuhan yang selalu percaya kepada Tuhan akan setiap kehidupan kami yang Engkau selalu tuntun dan jaga. Maka di hari ini juga Tuhan, dalam kami mengawali kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami rindu akan firman Tuhan. Maka biarlah roh Tuhan ada dalam kehidupan kami, membungkus kami agar supaya lewat firman Tuhan yang nanti kami akan baca sebentar, itu dapat kami pahami, mengerti, dan nantinya kami praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Namun kami adalah manusia yang berdosa. Dari segalanya itu, kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Kepadamu kami berdoa dan berfirmanlah Tuhan kepada kami siap mendengarkan firman-Mu di saat ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan kita di pagi hari ini diambil dalam Amsal 31 ayat 30 sampai 31. Yang bunyinya demikian. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ya, itulah pembacaan kita di hari ini, dan tema perenungan kita di saat ini yaitu takut akan Tuhan sebagai fondasi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dalam masyarakat modern saat ini, kita seringkali melihat penekanan besar pada penampilan secara fisik saja. Yaitu sangat jelas. Media dan budaya populer mengagungkan tentang kecantikan luar dan menjadikan standar kesuksesan dan kebahagiaan. Namun firman Tuhan hari ini memperingatkan kita bahwa kemolekan adalah bohong. Artinya, keindahan fisik bisa menipu. Itu hanya kulit luar dan tidak menggambarkan siapa seorang sebenarnya. Kecantikan fisik adalah sementara. Sesuatu yang akan memudar seiring berjalannya waktu, ada waktunya untuk tua. Ketika seseorang terlalu fokus pada penampilan luar, mereka mungkin akan kehilangan pandangan akan pentingnya memperkaya batin dan karakter. Tuhan Allah memandang hati bukan hanya penampilan luar saja, tetapi kita memahami bahwa nilai sejati seorang tidak terletak pada fisiknya, tetapi pada jiwanya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kecantikan secara fisik bukanlah suatu ukuran, akan tetapi menjadi ukuran adalah sikap yang takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi pokok utama. Firman Tuhan hari ini juga mengatakan bahwa istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Istri yang takut akan Tuhan menjalani hidupnya dengan hikmat, ketaatan, dan integritas. Istri seperti inilah yang akan menerima pujian sejati. Bukan karena kecantikannya, tetapi karena karakternya yang mencerminkan kasih dan hikmat Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Alkitab berarti menghormati, mengasihi, dan tunduk kepadanya. Dengan sepenuh hati, seorang istri yang takut akan Tuhan, itu akan menjadikannya sebagai pusat dari segala yang ada. Apapun yang dia lakukan, mulai dari kehidupan pribadi hingga perannya dalam keluarga dan dalam kehidupan masyarakat tentunya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, istri yang takut akan Tuhan tidak hanya menjadi
berkat bagi suami dan anak-anaknya, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat yang mungkin saja ada di sekitarnya, keluarga, dan bahkan orang-orang yang melihat dan menghargai kehidupannya. Orang-orang yang ada di sekitarnya yang sangat hormat dan melihat dia sebagai terang cahaya Kristus di dalam kehidupannya. Dan dia memuliakan Tuhan Allahnya. Firman hari ini mengungkapkan bahwa istri yang takut akan Tuhan layak mendapat pengakuan dan penghargaan atas semua usaha dan pekerjaan. Dia telah bekerja keras dan berkontribusi besar untuk kesejahteraan keluarganya, sehingga hasil dari pekerjaannya harus diberikan kepadanya dalam bentuk penghargaan. Dalam Alkitab, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ini menunjukkan bahwa kebaikan, kerja keras, dan kebijaksanaan seorang istri yang takut akan Tuhan harusnya diakui secara publik. Saudara-saudara yang dikasihi dan selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman hari ini sekali lagi mengingatkan kita betapa pentingnya memberikan penghargaan dalam pengakuan yang layak kepada istri yang takut akan Tuhan, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Perbuatannya yang baik, pekerjaannya yang rajin, dan kebijaksanaannya harus diakui dan dipuji, bukan hanya oleh suaminya dan keluarganya, tetapi juga gereja dan masyarakat. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman kebenaran yang selalu ada dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, firman-Mu selalu menuntun kehidupan kami, selalu memberikan yang terbaik. Bahkan selalu ada puji-pujian dalam kehidupan kami yang kami bawa kepadamu, bahkan yang disampaikan juga dalam kehidupan kami, dan mengajarkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman hari ini kiranya biarlah Tuhan boleh ada tersimpan dalam kehidupan kami, dalam hati, dan kami aplikasikan dalam setiap kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, terlebih khusus sebagai keluarga Kristen. Menghormati, menghargai istri, bahkan juga memberikan penghargaan dalam kehidupannya lewat puji-pujian. Namun semuanya itu berlandaskan daripada Tuhan sajalah. Terima kasih untuk firman kebenaran. Terima kasih untuk segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami hanya mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan sajalah. Bahkan lewat kehidupan kami yang hari ini, yang akan melaksanakan tugas, pekerjaan, ataupun apa yang kami akan lakukan di hari ini, Tuhan kiranya Engkau menuntun dan memberkati semuanya itu, agar supaya boleh dan berjalan dengan baik. Tuhan yang menuntun, kami akan percaya hanya kepada Tuhan sajalah. Bagi kehidupan kami yang mungkin hari ini ada yang sakit, ataupun ada yang mengalami permasalahan-permasalahan kehidupannya, Tuhan, kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan sajalah. Kami percaya ketika kami memberikan hidup ini kepada Tuhan, dalam setiap permasalahan-permasalahan kehidupan kami, pasti ada jalan keluar yang akan Tuhan berikan. Terima kasih, kepadamu kami berdoa dan bersyukur akan kehidupan ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel Jemaat Gemi Martapas Selatan. Dan selamat beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Shalom, damai di hati.